Sahabat smart people yang dikasihi Tuhan, selamat sore, salam damai dan sejahtera senantiasa boleh kita rasakan, kita nikmati di sore yang indah ini. Saya percaya di dalam perjalanan kehidupan kita, tidak ada satupun yang kebetulan. Juga sahabat-sahabat smart people yang sedang menyaksikan acara ini baik secara intensional mencari ataupun secara tidak sengaja menemui channel ini, saya percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Saya percaya di dalam dunia ini kita sedang menjalani kehidupan dengan melangkah hari demi hari, tetapi ada satu pribadi yang sangat peduli kepada kita, jauh melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan tentang dia. Kita seringkali berpikir kita mencari jalan kebenaran dan kehidupan, tetapi sesungguhnya pencarian kita tidak berakhir dengan baik karena satu dimensi yang berbeda. Justru sesungguhnya Tuhan yang mencari dan menemukan kita. Dan apa yang saya mau sharingkan ini, smart people yang dikasihi Tuhan, saya pada petang hari ini, sore hari ini akan sharing tentang apa yang disebut dengan endless love, yaitu kasih yang tidak berkesudahan. Sesuatu yang saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita semua sadar, dibawa kepada kehendak dan rencananya yang sempurna. Ya. Di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 23, 24 dikatakan apa? Mulai ayat 22 saya bacakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, artinya yang kita sembah Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli dan dia menyatakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dalam terjemahan baru ya, terbitan LAI bahwa kasih setianya itu tak bersudahan. Ya. Apa yang dia sediakan bagi kita, ya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, bahkan dikatakan selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Padahal kita tahu bahwa kitab Ratapan itu bukanlah dalam kondisi yang saat ini hidup baik-baik saja, tapi saat kota dalam kondisi yang hancur. Tapi kasih setianya mengatakan bahwa selalu baru, selalu indah, selalu diperbarui tiap hari. Saya percaya juga kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak berubah. Dia begitu konsisten mengasihi kita, dia begitu naturnya ya. Dan saya akan bawa dalam sharing dalam 45 menit ke depan bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang menyapa, sesuatu yang mengarahkan, sesuatu yang kalau kita lihat, kalau kita nikmati perjalanan bersama Tuhan, kita akan melihat bahwa kasih setianya itu tidak pernah berubah. Bukan kita yang memegang Tuhan dan kita pasti akan capek dengan usaha sendiri, tetapi Tuhanlah yang memegang tangan kita, dia yang menopang tangan Bapak, Ibu, saudara-saudara smart people yang sangat dicintai Tuhan. Nah, kita percaya bahwa realitas hidup, bahwa kasih di dunia ini, itu seringkali apa yang saya sebut dengan kasih yang transaksional. Kasih manusia yang bersyarat, sahabat-sahabat smart people. Kita setia, orang-orang setia, selama semuanya nyaman, semuanya indah, semuanya berjalan sesuai aturan, nyaman. Kita bisa bertahan selama kita tidak terluka. Tetapi kebanyakan kita, saya juga kadang mengambil keputusan, kita pergi saat kecewa, saat merasakan hambar di dalam sebuah hubungan pernikahan, hubungan tempat kerja, hubungan persahabatan, atau dalam sebuah pelayanan. Karena itu kita mesti merubah pola pikir. Ya. Firman Tuhan berkata, kita ya, let the way of your thinking completely change. Pola pikir kita itu dalam Roma 12 berubah. Dan ketika kita mengetahui bahwa ada pribadi yang mengasihi kita, kesadaran ini yang akan membuat kita semua boleh meninggalkan sebuah pola pikir yang lama dan melangkah dalam pola pikir yang baru. Inilah poinnya. Seringkali kita menerapkan prinsip dunia, mengejar, mengupayakan, melakukan apa saja, supaya kita bisa mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Tapi sesungguhnya kasih anugerah Tuhan itu tentu tidak bisa diupayakan dengan usaha kita sendiri.
Karena tentu ada banyak penghalang dalam diri kita, terutama dosa. Dan itulah yang menjadi penghalang kita mendapatkan kasih setia Tuhan kepada diri kita pribadi. Namun di dalam kita belajar firman Tuhan, sahabat-sahabat smart people yang dikasih Tuhan. Kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia kan saya bilang tadi sangat transaksional. Apa saja, kita di perusahaan ya kalau mau gaji besar, posisi harus tinggi, tanggung jawab makin besar. Gaji kompensasinya besar. Bahkan di pelayanan, kalau kita main musik di gereja dengan keterampilan pas-pasan, tentu persembahan kasih atau honornya tidak sebesar mereka yang expert. Artinya apa? Hampir semua kasih di dunia ini transaksional. Kita ingin sukses, kerjanya keras. Kan gitu. Tetapi kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari kasih Tuhan di dalam kabar baik Injilnya. Bahwa kasih Tuhan itu tidak sama dengan kasih yang biasa kita lihat, kasih manusia. Sebaliknya kasih Tuhan itu sangat tergantung kepada, tidak tergantung kepada performa. Tidak tergantung juga atau tidak berhenti saat kita gagal, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan. Smart people yang dikasih Tuhan. Kasih Tuhan juga tidak berhenti saat kita gagal. Saat kita merasa sendiri. Banyak orang suka sharing kepada saya, Pak, I have a big problem. What is that? Saya tanya, apa problem apa? Problemnya adalah saya kurang mengasihi Tuhan. Saya bilang, sesungguhnya problem utama bukan itu. Apa? Engkau tidak sadar bahwa Tuhan mengasihi kamu, tidak tergantung kekuatanmu. Ketika engkau sadar bahwa kasihnya itu begitu nyata, begitu dahsyat, maka engkau akan mulai mengasihi sebagai ucapan syukur, sebagai rasa terima kasih. Betapa engkau dianggap berharga, engkau dianggap begitu mulia sehingga dia mengasihi. Dan kasihnya juga tidak habis oleh dosa yang kita lakukan. Tidak berarti sekali lagi kita merasa hati-hati bahwa kita berdosa bebas, makin berdosa makin dikasih. Enggak. Justru kalau orang sadar bahwa dirinya mendapatkan kasih Tuhan, kita sadar bahwa kasih, bahkan apapun keadaan kita ketika kita sedang berdosa mendapatkan kasih, maka yang muncul dari hidup kita itu ucapan syukur, hati-hati. Kita sadar ya perumpamaan tentang kita berutang 10.000 talenta, triliunan, diampuni. Tapi orang yang berutang 100 dinar kita cekik. Artinya apakah? Kita lupa bahwa dosa kita itu hasil pengampunan. Hasil dari kemurahan Tuhan. Sehingga kita mulai menjadi sombong, kita merasa hebat. Padahal kasih Tuhan tidak tergantung dari diri kita. Kasih adalah naturnya dari Allah atau Tuhan itu sendiri, dia karakter Tuhan. Jadi dia sangat konsisten dan tidak berubah. Dia yang begitu mengasihi kita. Nah, kesadaran ini akan membuat hidup kita bisa berubah, sahabat. Smart people yang dikasihi Tuhan. Kesadaran bahwa saya dikasihi, saya begitu berharga, saya dijadikan, saya ditebus dengan darahnya sendiri. Itu membuat hidup kita tidak sembarangan. Kita justru menjadi orang-orang yang tahu terima kasih, menjaga apa yang Tuhan sudah karuniakan melalui kasih-Nya. Nah, Allah sendiri adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4, ya saya akan bacakan kitab 1 Yohanes pasal 4, ayat 8 ya, kita tentu hafal ayat ini. Ya. Ayat 8 dikatakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, smart people yang sangat dikasih Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kasih itu adalah natur Allah. Sifat karakter alami. Jadi tidak mungkin Allah tidak mengasihi. Kasih juga bukan sebuah reaksi karena kita mengasihi. Allah salah mengasihi kita. Bukan. Dia lebih dulu mengasihi kita. Karena itu identitas. Kalau diganti satu kata, pribadi Allah itu disebut dengan Allah adalah kasih. Tuhan tidak mengasihi karena kita berubah. Kita berubah karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Nah, kesadaran bahwa kita dikasih ini menjadi titik awal yang sangat penting. Jadi sahabat-sahabat smart people yang dikasih Tuhan,
Kesadaran ini membuat hidup kita tidak tergoncangkan. Hidup kita memegang satu landasan, pondasi yang unshakable foundation. Jadi kita dalam segala keadaan, dalam tekanan, dalam persoalan, kita tetap melihat salib ya, yang begitu peduli atas kita, yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Jadi kasih adalah kasih Allah yang memberi kepada kita kesempatan kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Itu adalah anugerah, bukan transaksi. Kalau kita boleh membaca di dalam kitab Mazmur, Smart People yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur saya bacakan untuk Smart People yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 103, ya. Dikatakan di ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, Allah adalah pribadi yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya, tidak memperlakukan setimpal dengan dosa. Jadi ini adalah anugerah, bukan barter rohani. Perhatikan, betapa kita begitu merasakan syukur atas kemurahan, kelimpahan kasih-Nya. Sehingga di dalam keadaan apapun kita melihat, ya Tuhan, betul Engkau-lah setia, Engkau penuh cinta, Engkau penuh kasih. Anugerah. Kebanyakan orang melihat pribadi Allah ya, kita tahu sejak muda kita dilatih untuk berjuang, berlatih. Tetapi ada banyak false belief atau keyakinan yang salah tentang pribadi Allah. Pribadi Allah memang kasih, adil, sabar, maha pengasih, maha penyayang. Tapi seringkali orang hanya melihat pribadi Allah itu hanya dua biasanya. Penuh kasih saja, ya kayak seorang kakek kepada cucunya. Ya, mau cucunya apapun ya, lakukan selalu dibela oleh kakeknya. Karena kakek itu mengasihi kepada cucu itu. Tapi dalam contoh ini, ilustrasi kakek adalah kakek biasanya tidak adil, ya. Dia membela cucunya, bahkan anaknya sendiri kalau ada apa-apa ya dia lebih mementingkan cucunya. Itulah pribadi Allah di pemandangan orang-orang yang penuh kasih, yang penuh cinta, tapi hanya berhenti di situ. Ada juga yang terlalu ekstrim sebaliknya ya, kayak memandang seperti polisi yang baik ya, polisi ketika kita salah lampu merah ya, kalau dia baik kita terjang, kita tidak bisa berkata, maafkan saya Pak, ya, saya sudah melanggar. Tapi dia akan menegakkan peraturan bahwa dia adalah berbuat salah dan hukuman kesalahan adalah tilang. Ya. Orang ingin melihat kekejaman tanpa kasih. Tetapi sesungguhnya Allah adalah pribadi yang kasih, tapi juga tentu kita tidak bisa mempermainkan dengan hidup seenaknya. Ya. Saya bisa menceritakan ilustrasi yang mungkin banyak disebut orang, ini ilustrasi saja bagaimana mempertemukan Allah yang penuh kasih dan keadilan itu. Yaitu ketika ada sebuah peristiwa di zaman dulu di Rusia, katakanlah, ada seorang jenderal yang memberontak membela keadilan, sangat terkenal, namanya Samila, jenderal. Ini cuma ilustrasi. Dia begitu tegas, dia sangat komitmen kepada orang yang dipimpinnya, dia berkuasa, dihormati, dan juga berjuang untuk rakyatnya. Namun dalam keadaan situasi perang, gerilya, dia menegaskan bahwa kita harus hati-hati mengelola makanan, jangan sampai ada pencuri, dan kalau ada sampai rakyatnya berani mencuri, tidak percaya kepada keadilan yang dia terapkan, maka akan dihukum cambuk dengan sangat keras sebanyak 50 kali. Entah bagaimana, akhirnya ditangkap seseorang yang mencuri, dan tentu dia tegas, tidak ada ampun, harus dicambuk 50 kali. Tetapi pada saat penghakiman, saat mulai dihakimi, orang itu ibu yang curi adalah seorang perempuan, disebut ibu, dan ketika dibuka, Samila sangat terkejut karena itu adalah mamanya sendiri.
Dia terkenal adil, tapi dia tidak mungkin membiarkan mamanya yang penuh cinta kepada dia, yang melahirkan dia. Dan dia adalah anak yang berbakti, mengizinkan mamanya dicambuk. Tetapi apa yang mendapat orang? Bagaimana kalau dia dicambuk 50 kali? Apa kata orang? Dia tidak mengasihi. Tetapi kalau dia mencabut hukuman itu, dia berhadapan dengan komitmennya, tekadnya sendiri yang terkenal adil. Tidak pandang bulu, siapapun harus menerima hukuman. Smart people yang dikasih Tuhan. Posisi dilema ini membuat Samila pada titik yang sulit untuk mengambil keputusan. Namun pada gilirannya dia mengatakan cambuk harus diberikan. Hukuman cambuk harus tetap diberikan. Dan dia, semua orang juga bingung karena tidak mungkin ibu tua ini tahan 50 cambukan. Jadi pada titik yang menentukan, sang jenderal itu membuka jubahnya dan melindungi ibunya, dan dia perintahkan anak buahnya untuk mencambuk selama 50 kali. Tidak mudah, dia sakit, dia menderita, tetapi dia menunjukkan dua hal yang pasti, yaitu kasih kepada mamanya, kepada ibu yang melahirkannya. Dia akan pegang seumur hidupnya, tapi dia juga sadar bahwa keadilan tetap harus ditegakkan, sehingga dia menanggung apa yang harusnya ibunya terima. Inilah keadilan yang bertemu dengan kasih. Sesuatu yang dilema dipecahkan. Ilustrasi tadi menggambarkan kasih bertemu keadilan Tuhan yang bukan hanya terjadi dalam ilustrasi kisah Indra Samila yang terkenal itu, tetapi juga peristiwa penyaliban Kristus di kayu salib. Endless love punya nama saya sebut dengan salib. Seperti di dalam kitab Roma 5 ayat 8, saya akan bacakan bagi sahabat-sahabat smart people yang sangat dikasih Tuhan. Ayat yang begitu luar biasa, begitu indah. Kita Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu smart people yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, saya percaya bagaimana Kristus disalib bukanlah peristiwa yang sangat sederhana. Salib sebagai pusat itu keadilan Tuhan, di mana kasih bertemu dengan keadilan. Dia tahu bahwa dosa seluruh umat manusia tidak mungkin membawa manusia menerima hidup yang kekal, karena dosa standar Allah adalah hendaklah kamu sempurna. Matius 5 ayat 48, seperti Allah sempurna. Dosa yang satu titik merusak seluruh kehidupan kita, dan manusia tidak mungkin hidup tanpa dosa. Kalau kita menghitung dosa kita yang kita buat satu hari misalnya, katakanlah paling orang baik sekali, orang yang disebut orang baik atau orang saleh pun tetap berbuat dosa. Katakanlah kalau kita berdosa sehari 3 kali, maka setahun, sebulan kita berdosa 90 kali. 1 tahun kita berdosa 1080. Atau katakanlah kita bulatkan 1000 dosa kita. Maka dalam kehidupan kita yang katakanlah 50 tahun, atau 60 tahun, 70 tahun, atau 100 tahun, maka kita melakukan dosa 80.000. Atau orang membuat adonan susu, adonan roti dengan 10 telur yang dia siapin. Adonannya itu telur 1 dipecah, diaduk 2, 3. Pada telur yang ke-10 ternyata telur itu busuk. Maka seperti peribahasa berkata, karena nila setitik rusaklah susu sebelahnya. Artinya apa? Karena dosa maka menghamiri yang lain, dan maka roti yang 9 telurnya bagus, 1 telur busuk, maka semuanya jadi tidak layak. Demikian juga dengan kehidupan kita, sahabat smart people yang dikasihi Tuhan.
Jujur, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tetapi salib adalah bukti kasih cinta Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang menerima kita apa adanya. Jadi sahabat-sahabat, makna salib adalah dosa harus dihukum. Keadilan Allah dipuaskan. Keadilan Allah ditegakkan. Dia yang tidak mengenal kompromi, manusia sudah ditebus. Jadi salib bukan hanya Yesus sayang kamu, tetapi Yesus menggantikan kamu. Firman Tuhan berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Titik salib ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita, Bapak Ibu, semua mendapatkan kasih Tuhan, karena dosa sudah ditimpahkan kepada Yesus Kristus, yang dia turun ke dunia menjadi sama dengan kita, sama menjadi manusia. Dia hanya saja dia tidak berdosa. Dia menanggung semua dosa, disalibkan, mati, dikuburkan pada hari ketika dia bangkit. Inti, saya suka mengatakan kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang saya muridkan, ketika kita menghadapi persoalan, kesulitan, tekanan, jangan pernah melupakan pandangan kita kepada Kristus. Kristus yang penuh cinta, Kristus yang disalib itu begitu mengasihi kita, sehingga semua persoalan kita, tekanan yang kita alami, tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan, dibanding penebusan Dia. Tahun 2023 saya kehilangan anak saya yang paling saya kasih laki-laki, satu-satunya. Saya punya 3 anak. Dunia gelap. Iblis menuduh, engkau melayani Tuhan seumur hidupmu, tapi Tuhan yang kamu sembah tidak sanggup menyembuhkan anakmu. Apakah itu Tuhan penuh kasih? Tuduhan-tuduhan itu sulit untuk disangkal. Tetapi ketika saya memandang kepada salib, kasih itu, bahwa kehidupan kita sudah ditebus. Anak saya sudah ditebus dan mengenal Sang Juru Selamat. Maka saya memilih untuk belajar bersyukur. Saya memilih untuk mempercayai salib. Yang paling penting dalam hidup ini, yaitu hidup kita sudah ditebus menjadi ciptaan baru, menerima kasih-Nya. Itulah yang membuat kita memilih untuk bersyukur. Endless love ditulis dengan darah. Saat kita jatuh, smart people yang dikasih Tuhan, kasih yang mengejar, bukan menunggu. Lukas 15 ayat 20 kita sama-sama tahu ya kisah ini. Kitab Lukas pasal 15 kita buka. Ayat yang ke-20. Kisah tentang anak yang hilang. Ketika anak bungsu ini bertumbuh dewasa, dia melakukan hal yang menyedihkan orang tuanya. Orang tuanya belum mati. Dia minta warisan. Pergi menghambur-hamburkan. Ya. Semuanya habis, bangkrut. Dan dia harus bekerja di peternakan babi. Jadi dia mengalami kehancuran kehidupan. Sedih sekali. Sesuatu yang seringkali menimpa kita. Mungkin tidak secara langsung, tapi kita meninggalkan sesuatu yang begitu indah. Kasih, karunia Bapa, kita rela pergi, berjuang untuk sesuatu yang tidak jelas, menikmati, kita pikir menikmati hidup. Padahal kita menjadi budak daripada dosa. Nah, saat kita jauh itulah, Bapa kita sabar menunggu. Anak yang hilang pulang bukan karena rindu sama orang tuanya,
bukan karena sadar akan dosanya. Ya, dia sadar, tetapi dia sebenarnya penuh dengan bau babi, rasa malu. Ia pulang bukan karena perkara rohani, tapi karena lapar. Tapi sang Bapa begitu sabar menanti. Hubungan sebagai ayah dan anak tidak pernah lepas karena dosa yang kita perbuat. Tapi sang Bapa mengasihi kita, kadang-kadang menegur, menghajar. Tujuannya satu, supaya kita adalah menjadi sama dengan gambaran anak. Bapa penuh cinta, penuh kasih, tidak berubah. Karena itu ketika kita dalam kondisi yang mungkin terdesak, mungkin kondisi merasa gagal, karena kita seringkali menambahkan sesuatu kepada cinta kasih Tuhan. Dengan kita ingin berbuat baik, kita ingin melakukan hal-hal yang berkenan. Tetapi saya mengingatkan Bapak Ibu, di dalam Efesus pasal 2 ya, ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang pun yang bermegah. Seringkali saya bertanya ketika saya menemui orang berjalan dalam kehidupan, apakah kamu mengenal, yakin pada hari ini kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan memanggil engkau hari ini, apakah kamu yakin kamu bisa bersama dengan Tuhan Yesus di surga? Kebanyakan menjawab tidak yakin. Ada juga yang menjawab yakin. Tetapi ketika dikejar dengan pertanyaan yang lebih sederhana lagi, memang segampang itu doang masuk surga karena kasih Tuhan? Dia mulai ragu. Dan bagaimana kalau engkau berdosa? Apakah Tuhan tidak meninggalkan kamu? Kamu bisa masuk surga? Rata-rata ketika diberikan pertanyaan lebih lanjut, mulai goncang, mulai nggak yakin. Karena seumur hidup kita dilatih untuk berjuang, untuk melakukan sesuatu. Tentu itu tidak salah dalam konteks kita hidup. Tetapi dalam kasih karunia, jelas dikatakan bahwa semua bukan karena hasil usaha. Tetapi sekali lagi, ketika kesadaran ini muncul bukan hasil pekerjaan kita, tidak berarti kita hidup di dalam dosa. Kesempatan untuk berbuat dosa, kesempatan untuk sewenang-wenang, kesempatan untuk melakukan yang kita ingini, daging kita. Justru kita sadar, kita akan belajar bahwa mengikut Kristus adalah memikul salib dan menyangkal diri sebagai ucapan terima kasih, syukur. Firman Tuhan dalam Matius 7 dikatakan ada pintu lebar dan sempit. Manusia cenderung memilih jalan lebar karena ujungnya sebenarnya adalah kematian. Tetapi jalan sempit, jalan penyangkalan diri, kesadaran kita sudah ditebus, bukan kekuatan kita. Sehingga kita menguasai diri sepenuhnya melatih. Bukan sekali lagi untuk menjadikan kita ini berkenan, bukan. Kita tidak pernah berkenan, kita sudah diampuni oleh kasih karunia. Tetapi kita belajar untuk setia, untuk mengucap syukur, untuk menyangkali diri, untuk menolong orang lain, kesadaran ini. Saya menemukan banyak sekali sahabat-sahabat yang melayani Tuhan. Seumur hidupnya dia melayani Tuhan pada usia ke-59. Ada sahabat saya dari Bandung, seorang yang sangat kaya, diberkati Tuhan, salah satu orang kaya pengusaha di Bandung. Dia cerita, Pak Mahyani, saya mengalami frustasi dalam hidup ini. Kenapa? Karena saya membangun gereja, saya berjuang, saya gini. Tapi di dalam kehidupan saya merasa tidak layak. Saya merasa perjuangan saya tidak sungguh menghasilkan kehidupan yang benar. Saya hidup di dua alam. Saya merasa munafik. Sampai kemudian kita sadar bahwa kita ini diselamatkan karena iman. Karena pengampunan Yesus. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah ucapan syukur. Dalam kesadaran penuh. Ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong.
kita keluar gereja, kita pulang dari gereja, kita habis berdoa tidak merasa, kalian ya kurang bertobat, nggak kayak saya, doanya bagus. Saya doa tiap hari, saya bayar persembahan perpuluhan, saya menolong banyak orang. Sehingga lama-lama dia tanpa sadar menjadi sombong. Dan ketika dia sombong dihadapkan kepada sampai di mana kita bisa hidup kudus, seperti apa, akhirnya dia merasa sebenarnya tidak bisa, tidak sanggup. Rasul Paulus yang sedemikian penuh dengan hikmat dari Tuhan, menulis setengah Alkitab lebih, juga masih mengalami pergumulan, perbuatan baik yang ingin aku kerjakan, tapi yang jahat, yang tidak baik, itu pergumulan. Sehingga solusinya adalah kesadaran kita diampuni oleh cinta kasih Tuhan. Tetapi kita belajar mengucap syukur, ini bukan usaha sendiri. Saya lakukan apapun tidak mampu. Sehingga apa? Kita hidup hati-hati. Kita hidup dengan ucapan syukur, sehingga ketika kita melihat orang yang belum hidupnya baik, yang adalah belas kasihan Allah yang muncul. Kita lihat kehidupan orang yang di dua alam, melayani tetapi sering jatuh bangun dalam dosa. Lupa bahwa dosanya sudah diampuni, dia mengupayakan hebat, mengupayakan berkenan. Sahabat, smart people yang dikasih Tuhan. Inilah yang paling penting. Kesadaran kita ditebus, kesadaran karena oleh iman. Jangan ada seorang pun bermegah, berbicara kerinduan tidak untuk hidup sembarangan. Justru mari kita hidup dengan takut akan Tuhan. Menjaga hari demi hari. Tiap hari seperti Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan meninju bukan sekarang bertinju. Ya. Kita menguasai diri sepenuhnya. Kita hidup memilih jalan kebenaran di kehidupan. Kita menyangkali diri. Kita menolak isi dunia. Keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Seperti di 2 Yohanes 1 ayat 15, 16, 17. Sahabat, inilah pilihan kita. Bukan makin lama makin sombong. Tapi semakin kita serupa dengan Kristus, makin rendah hati, makin merasakan cinta yang tidak berkesudahan. Hati seorang bapa ketika sang anak masih jauh, bapa yang berlari, bapa yang memeluk, bapa yang memulihkan. Kasih selalu mendahului pertobatan yang sempurna. Kasih selalu mendahului. Kasih adalah tidak menghitung masa lalu kita, jasa-jasa kita, tapi kasih berbicara. Kita meneladani Kristus mau mengorbankan supaya banyak orang bisa diperdamaikan dengan sang sumber kehidupan, sang kabar baik, surga yang menjadi sumber yang tidak ada habis-habisnya. Heaven is unlimited resources dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, kita makin lama, makin menyadari kasih itu, merasakan kasih dan pertolongan, sehingga di dalam titik terendah pun, kita masih ingat di dalam Mazmur 23, Daud menulis bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, engkau tidak pernah sendiri. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Dia menemani pada titik-titik terendah kehidupan kita. Kasihnya bukan pada saat semua sedang terang benderang. Justru dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, kau bisa melihat kasihnya. Dia mengerti pergumulanmu. Dia hadir di titik-titik terendah hidupmu. Dia tidak pernah menyerah untuk pergumulan dan kehidupanmu. Itulah Bapa yang cinta. Sehingga pada petang hari ini, sahabat-sahabat smart people yang dikasihi Tuhan, percayalah ini tidak kebetulan. Engkau jangan bersedih, engkau jangan dalam ketakutan, engkau jangan percaya kebohongan kerajaan kegelapan. Ketika engkau berdosa, engkau merasa Tuhan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan ketika engkau sedang bergumul bahkan jatuh dalam dosa. Dia mau supaya engkau sadar dan bertobat. Meninggalkan segala kesia-siaan, sadar bahwa hidupmu itu berharga.
Bapa membuka tangannya, Bapa berlari, Bapa memeluk, dan Bapa tidak mengungkit-ungkit yang masalah. Dia hanya melihat ke depan. Engkau anak yang dikasihi, engkau yang dicintai, engkau yang sudah ditebus dengan darahnya yang amat mahal. Karena itu, sahabat-sahabat, smart people yang sangat dikasihi Tuhan, anugerah kelimpahannya, penawarannya tidak pernah berubah. Sampai hari ini, dia menyapa, dia ingin kau semua hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Banyak orang yang menjauh dari Tuhan, bukan karena benci, tapi seringkali karena malu. Bapak, Ibu, sahabat smart people yang sangat dikasih Tuhan. Sekali lagi, hari ini, apapun posisimu, mungkin kau di tengah-tengah keraguan, engkau sedang dipermalukan, kau sedang pada titik-titik di mana engkau kehilangan keyakinan dirimu. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Ketika sahabat-sahabat mendengar pesan firman Tuhan ini, Roh Allah sedang bekerja, dan tidak ada seorang pun datang kepada Kristus tanpa Bapa yang menariknya. Bapa di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, saya akan membacakan untuk sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan tidak berhenti di situ. Ia mau, sahabatku dengar baik-baik, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesuatu yang sudah dirancang sejak awal. Hari-harimu ada tertulis. Ya, masa depanmu bukan masa depan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Dialah Bapa yang mengasihi. Tapi iblis adalah bapa dari segala pembohong. Jangan pernah masuk dalam jebakan iblis, karena dia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sahabat smart people yang dikasihi Tuhan, saat hidup kita terasa menyakitkan, endless love tidak berarti hidup tanpa luka. Saya tidak mengatakan hidup di dalam kasih Tuhan semuanya indah dan lancar. Justru ketika kita mengalami tekanan, persoalan, bahkan luka yang paling menyedihkan, yang paling perih dalam hidup ini, Dia hadir. Dia menebak winda kita. Aku tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Tangannya yang memegang kita. Ketika kita memegang Tuhan, ada batasnya. Kita terasa capek, kita terasa letih, kita terasa nggak sanggup lagi. Tapi kalau Tuhan yang memegang kita, kita merasa kekuatan Dia, kekuatan dan keyakinan dalam Tuhan. Kita mulai menyerahkan segala kekhawatiran. Kita mulai hidup dengan ketenangan. Kita tidak overthinking. Kita tidak menjadi pribadi yang fokusnya kepada diri sendiri. Hari-hari ini, sahabat-sahabat smart people yang dikasih Tuhan, banyak orang fokusnya kepada diri sendiri. Apa untungnya bagi saya? Apa gunanya bagi saya? Tidak peduli dan tidak memikirkan orang lain. Tetapi saat ini adalah saat yang tepat, yang tidak pernah kita duga sebelumnya, karena Tuhan menyediakan sesuatu bahkan kepada sahabat-sahabat yang tidak pernah berpikir, tidak pernah timbul dalam hatimu, maksudnya tidak pernah timbul dalam pikiran, tidak pernah bahkan juga muncul dalam hatimu. Tapi itu semua disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Saya akan membacakan untuk sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sahabat, perhatikan dan dengar baik-baik firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini saya berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan bagi sahabat-sahabat, dimanapun sahabat-sahabat berada. Dimanapun sahabat-sahabat sedang mengalami pergumulan. Ratapan 3,
Saya bacakan juga sahabat-sahabat di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ayat 31 ya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih dan setianya. Sahabat, konteks penderitaan yang kita hadapi adalah sesuatu yang nyata. Tetapi Tuhanlah yang memberi kekuatan. Dia tidak bercerita bahwa mengikut Tuhan pasti makmur dan bahagia. Tetapi mengikut Tuhan justru seringkali kita mendapatkan persoalan, masalah. Tetapi justru di situ kita akan melihat tuntunan pimpinan Tuhan yang begitu nyata, yang tidak berkesudahan, yang membuat kita dibawa dalam kehendaknya yang begitu indah. Tuhan tidak pernah absen, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Dia tidak selalu menghentikan badai, tetapi ia hadir di dalam badai yang paling sulit sekalipun ya. Di dalam kitab Roma, kita kembali ke kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, jadi ini adalah penegasan. Tidak ada kasih yang memisahkan kita dengan kekasih yang Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Baik apa? Malaikat-malaikat, ya, bahkan hidup atau maut, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, sudah diprediksi yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, sahabat smart people yang dikasih Tuhan, sahabat saudaraku, sahabatku yang lain juga yang mendengar, baik secara sengaja, intensional maupun mendapatkan karunia mendengar pesan Tuhan hari ini. Saya percaya kemurahan kasih setia Tuhan akan hadir. Engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkau begitu dicintainya. Saya percaya kita akan bisa memberikan respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih yang mengubah di dalam kitab 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Saya akan bacakan untuk sahabat-sahabat dikasih Tuhan. Ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena sudah dikasihi lebih dahulu. Kita mengampuni karena sudah diampuni. Yesus menjadi teladan bagi kita. Yesus yang penuh cinta dan dia adalah kasih itu sendiri. Menjalani kehidupan dengan tidak mudah di dunia ini. Bahkan sebelum disalib, dia harus bergumul. Saking rasa takutnya, dia meneteskan, mengeluarkan keringat berpeluh seperti darah. Dia bahkan berkata, Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Jika boleh. Tapi ketika dia bergumul sadar, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Terjadi transformasi pikiran. Kita menyerahkan kepada kehendak Bapa yang dari mulanya tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu cinta, begitu peduli atas kita. Sahabat-sahabat smart people yang dikasih Tuhan. And endless love terlihat saat kita belajar tetap setia dalam segala keadaan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita memilih untuk bertahan di masa-masa yang sulit, atau juga kita mengasihi meskipun tidak mudah. Kasih Allah
Kasih adalah karakter Allah yang tidak berubah. Kita tidak mengasihi untuk diselamatkan. Kita mengasihi karena sudah diselamatkan. Yesus memegang tangan kita, bukan tergantung tangan kita yang memegang Tuhan, tapi Tuhanlah kekuatan kita. Yesus mengasihi mereka sampai kesudahan. Yesus mengasihi setiap sahabat sampai kesudahan. Saya percaya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang luput dari cinta kasih Tuhan. Kesadaran kita menerima pengampunan di kayu salib, dosa kita ditebus, dan kita menerima kasih, anugerah, kehidupan kekal bersama Tuhan yang kita dapatkan bukan dengan kekuatan dan usaha kita, sehingga kita boleh mendeklarasikan di ujung saya sharing firman Tuhan hari ini, yaitu saat aku jatuh, percayalah kasihnya tetap. Engkau diberi kesempatan untuk sadar dan bangun kembali dari jatuh. Jangan terima kebohongan kuasa kegelapan. Tuhan tidak mengasihi, aku dibiarkan sendiri, aku jatuh sendiri. No. Sama seperti jejak kaki di pantai, ketika dalam perjalanan kehidupan kita, rasanya kok tinggal sepasang. Biasanya engkau dua pasang bersama Yesus. Tapi kalau engkau teliti, jejak yang sepasang itu lebih dalam. Kenapa? Karena beban dirimu sedang digendong di tangan Yesus. Saat engkau gagal, sahabat, mungkin engkau sedang jatuh dalam dosa. Jangan percaya kepada kebohongan iblis. Lalu saya tidak mungkin bangkit lagi. No. Dia mengasihi dengan kasih yang tidak bersudah. Tangannya terbuka. Barang siapa datang kepadaku, tidak kutolak, kata firman Tuhan. Engkau dicintai, engkau ditunggu, engkau dipeluk. Seperti Bapa melihatmu, dia berlari duluan. Dia tidak pernah menyatakan, menanyai kenapa kamu gini, dengan yang dia lakukan adalah, engkau adalah anak yang kukasih, ayo. Kita melihat ke depan, dia sedang menyiapkan jalan-jalan yang baru. Tidakkah kau tahu bahwa jalan buntu sekalipun akan dibuat menjadi jalan-jalan yang baru. Bahkan di padang kering, padang gersang kehidupanmu, dia sedang menyiapkan sungai-sungai yang baru, sumber-sumber air yang baru. Bahkan di saat engkau lemah, kasihnya tetap tidak berubah. Saya percaya Tuhan mengasihi engkau, dan Tuhan mempertemukan kita melalui channel ini adalah sebuah anugerah yang tidak terbatas. Kau akan dibawa dalam kehendaknya. Kau yang dalam kesulitan, penderitaan sekalipun juga, kasihnya melebihi penderitaan dan kesulitan yang kau alami. Saya percaya di ujung dari sharing saya, khotbah saya di hari Minggu ini, pilihan kata mungkin terbatas, contoh-contoh terbatas, tapi Roh Kudus yang penuh cinta akan membuat engkau menerima jawaban langsung dari Tuhan. Dia yang mencintaimu, dia yang sudah berkorban, dia menunjukkan cintanya melalui kematian di kayu salib. Saya berdoa setiap Bapak Ibu boleh makin mengenal Sang Sumber kebenaran, makin mengenal kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Kini aku tidak lagi tertuduh, kini aku tidak lagi dalam intimidasi kebohongan kuasa kegelapan. Sebaiknya sadar bahwa cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu itulah yang membuat kami dibenarkan oleh iman. Dosaku sudah diampuni, dan kini aku hidup di dalam kebenaran, dalam justification. Dan kami terus berjalan dalam sanctification, pengudusan diri, bukan oleh kekuatanku, tetapi oleh kasih kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah, tuntunan-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan sukacita, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi untuk mengasihi Tuhan, untuk mengucap syukur atas keselamatan yang diberi. Jadikan kami juga orang-orang yang membawa warta baik, kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi sahabat-sahabat yang pertama kali mendengar firman Tuhan ini. Biarlah
Tuhan buka jalan, mempertemukan dengan sahabat-sahabat yang Tuhan utus untuk bertemu dengan sahabat yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, hormat, dan kebaikan hanya bagi nama Tuhan. Tuntunlah sahabat-sahabat kami. Berikan damai sejahtera yang melampaui segala budi. Dunia tidak bisa memberi, tetapi Engkau memberi damai sejahtera. Pertolongan yang tepat pada waktunya. Kehadiran yang tidak pernah lupa. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Tapi Engkau senantiasa mengawal, menolong, dan menyertai kami, anak-anak-Mu, dalam segala keadaan. Kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin.